Dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, senang sekali selamat pagi untuk Anda pemirsa Kompas TV yang menyaksikan kita pagi hari ini dalam program spesial podcast bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan pagi hari ini di layar Anda melihat saya Zaki Yusuf tentunya selama setengah jam ke depan bersama tamu spesial saya pagi hari ini Bapak Imam Siyudi selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kita sapa dulu Pak Imam. Pak Imam, selamat pagi. Selamat pagi, alhamdulillah. Saya lihat mengikuti sosial media ini kegiatannya tiap hari full ini Pak Imam. Alhamdulillah memang harus banyak kegiatan kita. Oke, baik. Pak Imam, pagi hari ini sebenarnya cocok sekali saya mendapat narasumbernya Pak Imam. Ya. Karena yang kita bahas adalah pagi hari ini berbicara tentang tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ya Pak Imam ya. Betul. Tapi sebelum saya nanti bertanya ke Pak Imam, Anda yang menyaksikan kita di Kompas TV pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kalau kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia ini merupakan pelaksana tugas pokok dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Salah satunya adalah tempat kita saat ini, kita langsung dari kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Jalan Putri Hijau nomor 4 Medan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan juga tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, disebutkan bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan ini mungkin bisa menjadi pembuka kita sebelum saya nanti langsung ngobrol ke Pak Imam. Pak Imam, ini langsung aja. Pertanyaan pertama saya sebenarnya seperti apa tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini? Ya, baik. Jadi terima kasih Pak Zaki. Selamat pagi pada Kompas TV. Tentunya apa yang kita lakukan sebagaimana tadi diantarkan oleh Pak Zaki bahwa organisasi dan tata laksana kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada dasarnya didasarkan Permenkumham nomor 30 2018 yang mengatur tugas dan fungsi kantor wilayah. Untuknya tugasnya adalah kepanjangan tangan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM yang tentunya berdasarkan kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dari tugas itu kita di kantor wilayah melaksanakan fungsi pengkoordinasian, melakukan perencanaan dan pengendalian program. Dan tentunya juga pelaporan. Di samping itu juga kita melakukan pelayanan di bidang kekayaan intelektual, melakukan pengadministrasian ataupun kegiatan-kegiatan layanan administrasi hukum umum, dan kita juga melakukan perancangan produk hukum daerah dan penyuluhan hukum serta bantuan hukum serta melakukan pengkoordinasian satuan-satuan kerja di bawah Kementerian di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Satker di divisi pemasyarakatan yaitu Lapas, Rutan, Bapas dan Rubasan, Satker di jajaran keimigrasian yaitu Kanim dan Rudenim, dan Satker di divisi pelayanan hukum adalah Balai Harta Peninggalan. Di samping itu juga kita melakukan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Itulah gambaran di tugas teknis. Di samping itu juga melakukan kegiatan-kegiatan fungsinya administrasi, melakukan layanan-layanan kepegawaian, melakukan layanan-layanan fasilitasi bagi satker-satker yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Baik, sepertinya kalau Anda saksikan memang luas ya tugas dan fungsinya ya Pak Imam ya. Tapi kita perlu tahu juga, sebenarnya kalau Pak Imam tadi sudah menjelaskan begitu panjang tentang tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentunya. Strukturnya nih Pak Imam, sebenarnya struktur di dalam kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini seperti apa? Jadi saya selaku kepala kantor wilayah secara struktural dibantu
oleh 4 divisi yang ada. Yang pertama adalah divisi administrasi, itu adalah divisi yang menangani dukungan teknis bagi 3 divisi teknis, yaitu divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian, dan divisi pelayanan hukum dan HAM. Tentunya masing-masing divisi, kalau divisi administrasi dia dibantu oleh kabak-kabak dan kasubag yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dukungan baik kepegawaian, anggaran, perencanaan, pelaporan, dan yang lebih penting adalah menyangkut kegiatan reformasi birokrasi di bagian divisi administrasi. Kalau di bagian divisi teknis, baik itu pemasyarakatan, keimigrasian maupun pelayanan hukum dan HAM, dia dibantu oleh para kepala bidang dan subbidang di bidang teknisnya masing-masing, baik di PAS, IM maupun di pelayanan hukum dan HAM. Seperti itu. Baik, dan selanjutnya Pak Imam, Sumatera Utara 33 kabupaten kota tentunya. Nah, sebagai kantor wilayah tentunya kan punya UPT juga nih ya Pak Imam ya, karena begitu luasnya wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini sendiri. Nah, ada berapa UPT sih Pak Imam kalau berbicara yang berada di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini? Ya, baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan secara struktur ada 3 divisi teknis. Tentunya divisi teknis ini struktur ke bawahnya mempunyai satuan tugas atau unit operasional teknis. Kalau di jajaran pemasyarakatan ada 42 yang terdiri dari rutan, lapas, bapas, dan rubasan. Kalau di jajaran divisi keimigrasian dia ada 7, 6 adalah kantor imigrasi, baik kantor imigrasi kelas 1 maupun kelas 2 dan Rudenim kelas 1 Medan. Jadi ada 7. Dan di jajaran divisi pelayanan hukum dan HAM dia ada 1 satker, yaitu Balai Harta Peninggalan. Itulah divisi satker-satker di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, semuanya berjumlah 50 satuan kerja atau unit operasional teknis. 50 UPT ya Pak Imam 50 ya. UPT. Nah, 50 UPT ini kan juga bukan kecil, ini besar sebenarnya. Betul. Nah, visi misi saya mau, kalau tadi di awal kita sudah berbicara tentang tugas dan fungsi, tapi kita ini nanti akan berbicara visi misi. Tapi nanti Pak Imam, kita harus break dulu. Untuk Anda menyaksikan kita dari Kompas TV Sumatera Utara, talk show kita atau special podcast bersama Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi dalam program spesial podcast masih dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dan Anda yang masih menyaksikan kita dari Kompas TV Sumatera Utara. Dan kalau sebelum break tadi saya sempat bertanya, dan sebelum break tadi saya meninggalkan pertanyaan visi dan misi serta tata nilai. Kalau dilihat nih Pak Imam, jadi dari awal kita sudah berbicara tentang tugas dan fungsi. Kita juga udah bicara strukturnya ada 4 divisi. Kita juga udah bicara kalau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini ada 50 UPT juga ya Pak Imam ya. Nah, sekarang saya mau melangkah untuk berbicara visi dan misi serta tata nilainya. Seperti apa Pak Imam? Jadi Kementerian Hukum dan HAM memang visi misinya adalah 1. Visi misi inilah yang menjadi bagian yang harus dilaksanakan di kantor wilayah dan satuan-satuan kerja di seluruh Indonesia, termasuk di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, yaitu harus menjalankan visi dan misi tata nilai yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Visinya sendiri adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum. Jadi diharapkan bahwa seluruh masyarakat ini memang mendapatkan kepastian hukum. Misinya tentunya sebagaimana struktur organisasi yang ada, yaitu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Yang kedua adalah juga melaksanakan pelayanan hukum yang berkualitas, karena ini adalah dilaksanakan oleh di administrasi hukum umum. Terus mewujudkan juga penegakan hukum yang berkualitas, ini dilakukan di jajaran keimigrasian dan pemasyarakatan. Terus juga mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi
manusia. Terus mewujudkan tentunya layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan yang terakhir tentunya ini dalam rangka bagaimana kita mewujudkan seluruh sumber daya manusia yang ada di kantor wilayah dan satuan kerja ini menjadi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas dan melaksanakan tugas secara profesional. Menarik sebenarnya Pak Imam ketika berbicara visi misi ini, kalau saya rangkum semuanya visi misi tata nilainya adalah demi mewujudkan kepastian hukum. Benar ya Pak Imam ya. Nah pertanyaan saya, layanan hukum apa yang ada di kantor Kanwil ini sendiri Pak Imam? Tentunya yang langsung berpengaruh kepada masyarakat. Ya. Betul, jadi layanan-layanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam rangka pemenuhan visi misi, dan tentunya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari divisi teknis. Yang pertama adalah tentunya di divisi pemasyarakatan. Di sana memang layanan-layanan yang dilakukan adalah terhadap warga binaan tahanan yang ada dan masyarakat yang berhubungan dengan di jajaran pemasyarakatan. Untuk layanan-layanan hak warga binaan, baik menyangkut itu remisi, baik itu yang menyangkut integrasi yaitu pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan sebagainya, yang pada dasarnya menjadi hak dari warga binaan ini, menjadi layanan yang harus kita berikan tanpa dibungut biaya, karena layanan seluruh gratis, layanan di jajaran pemasyarakatan itu adalah layanan sipil yang tidak dibungut biaya. Tentunya dengan adanya masukan, saran dan sebagainya, juga kami membuka layanan pengaduan masyarakat terkait di pemasyarakatan sebagai kontrol sosial di jajaran pemasyarakatan. Terkait layanan di jajaran keimigrasian, yaitu dia memberikan informasi tentang pelaporan izin keimigrasian, termasuk adalah alat angkut bagi perkapalan, sehingga agen-agen perkapalan itu kalau dia masuk ke pelabuhan dia tidak perlu dia turun, tapi sebelumnya sudah melakukan input data ya, secara aplikasi. Sudah melakukan aplikasi, sehingga ABK yang dari warga negara asing ini bisa terpantau apakah mereka sudah terdaftar atau mereka memang belum terdaftar. Izin tinggal keimigrasian dan pelaporan bagi orang asing itu adalah layanan di jajaran keimigrasian. Untuk layanan di jajaran divisi pelayanan hukum dan HAM, sebagaimana tugasnya dalam rangka administrasi hukum umum, yaitu adalah layanan dalam pewarganegaraan, dalam rangka bagaimana menjadi warga negara Republik Indonesia. Pelayanan di kekayaan intelektual ini adalah menyangkut pendaftaran kekayaan intelektual, baik cipta, baik paten, baik merek ataupun indikasi geografis. Dan juga ada pencatatan-pencatatan yang sifatnya komunal, itu adalah menyangkut hal-hal kreativitas yang ada di masyarakat yang dilakukan di jajaran kekayaan intelektual. Juga dalam rangka pelayanan ke notariatan ataupun notaris. Mulai dari kita melakukan pelantikan pada notaris, terus kita melakukan upaya pembinaan kepada notaris dan melakukan juga pengawasan terhadap notaris. Ini kita lakukan dalam rangka bagaimana agar notaris ini juga berjalan secara profesional. PPNS juga kita lakukan. Yang menarik saat ini adalah perseroan perorangan, karena amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini saat ini sudah cukup banyak perseroan perorangan yang terdaftar di wilayah Sumatera Utara. Setidaknya sudah ada sekitar 1.200 yang terdaftar setelah sistem itu dibuka, dan ini membawa manfaat bagi terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga ada bantuan-bantuan hukum, terus layanan komunikasi masyarakat yang bisa berdialog, dan yang tentunya layanan yang tidak kalah penting adalah dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah. Itu yang setidaknya menjadi bagian layanan-layanan yang ada di kantor wilayah.
Anda cukup bisa menjawab dengan jelas ya Pak Imam ya, semua layanan hukumnya ya. Tapi yang menjadi yang tertarik saya sebenarnya pemirsa, kalau tadi menangkap Pak Imam berkata bahwasanya itu pelayanan secara gratis. Gratis ini kan sebenarnya memang tidak ada uang sama sekali ya Pak Imam ya. Betul. Nah saya pengen ajak Pak Imam. Pak Imam mungkin Pak Imam pasti tahu ya, sekarang ini kan banyak digalakan berbicara tentang WBK. Begitu ya Pak Imam ya, WBBM juga. Nah ini menjadi target utama juga nggak menjadi dalam program kerja, karena melihat ada 50 UPT nih Pak Imam di bawah Anda sebagai seorang kepala kantor wilayah tentunya. Seperti apa menjalankan program WBK dan WBBM ini Pak Imam? Ya baik, jadi seluruh satker kita termasuk kantor wilayah, karena kami mempunyai 50 satker dan satu satker di kantor wilayah, tentunya program dalam rangka pembangunan zona integritas melalui reformasi birokrasi dalam rangka bagaimana seluruh satker ini mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBK dan WBBM. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan tentunya bagaimana secara umum bahwa seluruh layanan yang ada di seluruh satker ini memang memberikan kepuasan dan memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar akan membutuhkan dan akan merasakan layanan-layanan di seluruh satker di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, yang baik itu layanan yang memang di jajaran pemasyarakatan adalah gratis, maupun layanan publik di jajaran keimigrasian dan di jajaran pelayanan hukum yang memang harus berbayar. Harus berbayar, malah justru bagaimana kita meningkatkan pelayanan yang baik. Di samping setelah melayani dengan baik, di sana tidak ada unsur KKN, tidak ada pembayaran lebih, tidak ada pungli dan sebagainya. Diharapkan ini menjadi bagian yang diharapkan oleh masyarakat dari seluruh layanan yang kita punyai. Sesuai dengan visi misinya tadi ya. Sesuai dengan visi. Kita harus break lagi Pak Imam. Ya. Nanti di segmen ketiga kita kembali lagi dalam program spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Anda yang masih menyaksikan kami dari Kompas TV Sumatera Utara, jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi dalam program spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Anda yang masih menyaksikan kita di Kompas TV pagi hari ini, saya masih bersama Pak Imam tentunya. Pak Imam, kalau kita lihat kantor wilayah ini yang tempat kita sekarang ini Pak Imam, itu banyak masyarakat yang kemari, banyak masyarakat juga yang menyampaikan atau juga mengambil beberapa program-program yang ada yang sifatnya berbasis pelayanan masyarakat Pak Imam. Dan pandemi, tahun lalu itu masih pandemi Pak Imam. Jadi mau tidak mau sebahagian masyarakat itu diarahkan untuk mendaftar atau juga melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kantor wilayah itu dengan aplikasi tentunya Pak Imamnya. Nah yang mau saya tanya sebenarnya, ada nggak sih sebenarnya program unggulan yang berbasis aplikasi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini Pak Imam? Ya, jadi sebetulnya malah justru di masa pandemi ini kita bersyukur, jadi banyak layanan-layanan yang tadinya bersifat manual kita rubah menjadi sifatnya online gitu. Jadi layanan-layanan itu agar lebih memudahkan masyarakat, termasuk adalah layanan-layanan yang baik di jajaran keimigrasian maupun layanan-layanan yang memang berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Layanan kami semua itu sebetulnya terkumpul ataupun ada dalam suatu website, yaitu Sahabat Kusuma, yaitu di website sahabat.kusuma.com. Di situ semua layanan aplikasi yang dibutuhkan masyarakat ada, baik itu juga layanan yang sifatnya intern yang menyangkut pegawai, karena di situ juga ada Monwe KPP yang menyangkut kepangkatan dan pensiun, menyangkut si aparat, itu adalah yang sifatnya intern, ataupun si paten ya, sistem pencatatan kompetensi ASN. Tapi yang berhubungan dengan masyarakat adalah dalam rangka bagaimana dia kalau ingin magang, bagaimana dia kalau ingin
KKN, bagaimana dia melakukan penelitian, bagaimana dia melakukan besukan ataupun hal-hal yang sifatnya perizinan di Satker. Itu dilayani yang tadinya mereka harus datang. Mereka saat ini bisa menggunakan website sahabat.kusuma.com. Mereka akan mendapatkan langsung bisa diproses ataupun dia menginput data dan akhirnya mereka bisa mendapatkan perizinan langsung dari tempatnya masing-masing, tidak harus datang di kantor wilayah. Nah, jadi intinya nanti di layar kaca Anda sekarang ini juga Anda bisa melihat, kita tampilkan, Anda nanti bisa menggunakan semua pelayanan itu di sahabat.kusuma.com ya Pak Imam ya. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Imam, sangat membantu nggak sih aplikasi-aplikasi yang hadir di tengah pandemi tahun lalu ini akhirnya mengharuskan kita untuk berpikir kreatif, mengharuskan kita untuk jaga jarak sehingga akhirnya tercipta semua aplikasi ini. Sangat membantu nggak Pak Imam? Jadi itu tentunya pasti sangat membantu. Jadi yang tadinya mereka harus datang, harus meluangkan waktu, mereka datang juga harus perlu biaya dan kesiapan dan sebagainya. Saat ini mereka di rumah pun sudah bisa melakukan pendaftaran, melakukan perizinan dan sebagainya. Tentunya ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam rangka menikmati dan melaksanakan dari layanan-layanan yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Namun barangkali juga dari sistem yang ada tetap kami kembangkan agar lebih tentunya akan lebih memudahkan dan mempercepat layanan-layanan yang ada di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Oke, pengawasannya seperti apa Pak Imam? Jadi kalau saya bayangin sebegitu ada 5 tadi sebenarnya aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan masyarakat tentunya sehingga masyarakat tentunya bisa menggunakan itu, tapi kan tidak lepas juga harus ada pengawasan ya Pak Imam ya. Betul. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan? Jadi pengawasan yang kita lakukan bukan hanya kita juga meminta ataupun mendapatkan saran-saran dari masyarakat dari pengembangan ataupun perbaikan dari sistem yang ada. Tapi kami tadi mempunyai 50 satker. 50 satker itu juga harus kita lakukan pengawasan dan pembinaan. Benar. Sehingga kami bagi tugas dari seluruh 4 divisi itu untuk membuat regional-regional dari 50 satker di 33 kabupaten kota itu menjadi 7 regional. Itulah yang kita lakukan monitoring dan evaluasi baik di Medan Raya, Binjai dan Langkat dan sebagainya, Pantai Timur dan Nias dan sebagainya, itu kami buat suatu regional untuk melakukan monitoring. Dan pada dasarnya pengawasan di satker-satker itu juga dilakukan oleh pejabat-pejabat struktural secara melekat. Mereka secara berjenjang dari JFU staf diawasi oleh pejabat diawasi oleh pejabat tingkat middle dan akhirnya diawasi oleh kepalanya masing-masing, termasuk di kantor wilayah juga begitu. Jadi pengawasan melekat ini akan memberikan kepercayaan kepada pejabat struktural yang ada dan akhirnya mereka bisa melakukan upaya pembinaan secara langsung pada personel-personel yang ada di bawahnya. Baik, Pak Imam, kalau kita lihat sepertinya sudah cukup sangat spesifik sebenarnya seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah Sumatera Utara ini sendiri tentunya. Ada 7 regional, akhirnya itu juga terpaku dari 33 kabupaten kota, tentunya 7 regional ini termasuk bagian dari pengawasan yang dilakukan betul. Pak Imam ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sudah merasa puaskah saat ini memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat Pak Imam? Jadi kami senantiasa menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat ini harus selalu ditingkatkan. Kami tidak merasa puas dengan layanan-layanan yang ada, dari masukan-masukan yang ada baik dari jajaran maupun dari stakeholder maupun dari lingkungan masyarakat. Kita senantiasa evaluasi untuk memberikan terbaik layanan kepada masyarakat. Terima masukan juga berarti. Ya,
harus kita terima masukan. Baik, karena ada waktu sedikit Pak Imam, saya pengen Anda untuk memberikan closing statement juga, terus juga ingin memberikan juga apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang menyaksikan kita pagi hari ini di special podcast di Kompas TV Sumatera Utara. Silakan Pak Imam. Ya baik, jadi untuk jajaran sendiri di intern saya berharap bahwa seluruh anggota saya 4.130 lebih. Jadi anggota saya untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik di satkernya masing-masing secara profesional dan berintegritas bagi lingkungan masyarakat yang membutuhkan layanan di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tadi yang saya sampaikan, layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, layanan pelayanan hukum dan HAM, semuanya hendaknya melakukan dalam suatu sistem yang sudah kita launching dan kita laksanakan, yang semuanya ada di sahabat.kusuma.com. Di sana sudah ada semua yang akan memberikan layanan bagi seluruh pelayanan publik yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya kita butuh peran serta masyarakat juga ya. Betul. Pak Imam ya. Pak Imam terima kasih waktunya pagi ini. Kita sudah ganggu pagi-pagi special podcast. Pak Imam terima kasih Pak Imam. Terima kasih juga untuk Anda yang menyaksikan kita langsung dari Kompas TV Sumatera Utara. Kita harus pamit. Jadi dengan setengah jam mungkin 30 menit waktu podcast ini membuat Anda menjadi lebih kenal dan juga tahu apa saja aplikasi juga yang dimiliki oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya Zaki dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.